Halo guys, balik lagi di channel Oxel Workshop. Hari ini kita mau ada project buat ngerjain porting polish untuk fiction harian. Nah, motor ini sebelumnya emang udah di-upgrade sama yang punya, ganti blok piston sama ganti noken as. Katanya sih pakai BRT, tapi nggak tahu katanya seri berapa. Nah, sekarang kita mau nyoba ngerjain portingnya karena emang powernya cuma setelah kemarin awal datang saya langsung dyno dan powernya cuma nginjek di 8000 rpm dan yang punya berharap putaran atasnya bisa lebih ngisi, makanya dari portingan yang ini bakal kita perbesar kan. Size-nya di 25 kurang lebih, nanti bakal kita buat sekitar 28an karena di 28 atau 29 karena di TB-nya ukuran 30. Nah, nanti karena ini ecunya masih standar dan orangnya juga mau ganti ecu, nanti kita mungkin awal dyno kita pakai ecu standar, nanti setelahnya baru kita ganti pakai ecu racing, jadi biar tahu perbedaannya. Maksudnya kalau pakai ecu standar dengan borap kayak gini tuh sebenarnya bagus enggak gitu. Udah, langsung kita kerjain aja. Sekarang kita mau porting. Nah, ini hari berikutnya kita udah beres ngebersihin head sama beres morting. Dari kemarin ukurannya kalau nggak salah kurang lebih 25, sekarang dibikin 28, sama yang X nya dibikin di ukuran 27. Nah, nanti kita lihat nih grafik dynonya kayak gimana setelah porting polish. Kita coba pakai ecu standarnya dulu biar tahu kalau misalnya porting polish tanpa ganti ecu tuh kayak gimana. Nah, nanti habis itu kita baru pasang pakai yang BRT. Habis itu kita setting pakai yang BRT. Udah, lanjut langsung kita pasang. Nah, setelah kita ukur volume headnya kena di 12,6, berarti nanti ditulis kompresinya. Belum sempat ngitung soalnya. Nah, sekarang kita hitung kompresinya. Pistonnya kan pakai 62 kali 58,7 kali 3,14. Nah, ini buat ngitung cc, ditambah dengan dibagi 4000. Cacat nih HP nih. Bagi 4000. Nah, cc nya 177,1. Nah, 177,1 ini ditambah volume head yang tadi 177,1 ditambah yang tadi 18,5. Nah, dapat 195,6. habis itu dibagi 18,5 lagi. Nah, kompresinya kena segini 10,5. Nah, kemarin udah beres porting dan udah dipasang. Sekarang kita cobain. Beres porting tanpa ganti ecu.
Nah ini hasil dynonya, dan hasilnya sebenarnya nggak beda jauh dari yang kemarin, malah dibilang ada penurunan. Soalnya kalau kita lihat AFR-nya ini kering banget sih. Ini dapat di angka 14, terus 13, dan di ya 14-an lah, kisaran segitu. Salahnya sih kemarin pas yang posisi belum di porting saya nggak ngecek AFR, tapi harusnya lebih basah karena lubang masuknya itu kan lebih kecil, sehingga debit udara yang masuknya lebih sedikit. Jadi dengan semprotan bensin yang ada, otomatis karena udaranya lebih sedikit bisa lebih basah gitu. Kalau sekarang kan udaranya atau portingannya diperbesar sehingga udara yang masuk lebih banyak, otomatis bensin juga harusnya lebih banyak. Nah itu makanya saya nggak pernah rekomendasi kalau yang ngebore up itu nggak ngerubah ECU, karena nanti hasilnya bakal ya mubazir gitu. Ya udah, sekarang kita ganti ECU-nya pakai ECU BRT, sekalian nanti kita setting sampai kalau udah ketemu baru nanti kita bandingin sama yang ini. Nah ini kita udah beres tuning ECU-nya pakai yang BRT. AFR-nya udah kena di sekitar 12,5, dan powernya bisa dilihat dari RPM bawah aja udah beda sampai RPM atas, dan puncaknya bisa di RPM 10.000. Yang awalnya cuma di 8.000 sekarang di 10.000 gitu. Nah dan perbedaan powernya hampir sekitar kalau dibanding dengan yang awal sekitar 2,5 HP di RPM 9.500. Nah itu udah lumayan sih. Sebenarnya PR-nya tinggal ganti TB sih harusnya TB-nya udah diganti pakai ukuran 32, atau enggak klepnya harusnya di upgrade lagi, diperbesar lagi sedikit. Tuh kalau pengen power maksimumnya bisa nyampe 12.000. Cuma untuk upgrade yang segini udah menurut saya sih udah lumayan sih, udah oke lah, ada peningkatan gitu. Karena cuma penyesuaian di ECU-nya dan di portingnya. Oh iya, untuk masalah yang kemarin yang sebelumnya saya bilang, yang saya nggak ngerekomendasi pakai ECU standar, ini juga saya nggak tahu ya, karena di Viction ini yang pertama ini dia nggak ada AFR-nya gitu. Jadi dari ECU-nya nggak ngoreksi kalau misalnya ada settingan yang kekeringan atau kebasahan, ECU-nya nggak menyesuaikan. Mungkin di next project saya ada project porting lagi untuk motor yang ada AFR-nya. Nanti bakal kita lihat apakah setelah porting pada motor yang dilengkapi AFR, apakah bakal settingan bensinnya akan menyesuaikan dengan AFR-nya atau malah enggak gitu. Tapi emang setahu saya dari base map ECU standar itu emang faktor koreksinya nggak bakal jauh. Misalnya awalnya dari 25 ms mungkin nggak bakal bisa nambah, mungkin sekitar beberapa persen aja, nggak bakal bisa gede. Jadi kalau untuk bore up tinggi tetap wajib ganti ECU, atau mungkin kalian mikir ganti injektor aja. Kalau cuma ganti injektor mungkin bisa di RPM tingginya dapat, tapi nanti di bukaan gas tertentu pasti dapat posisi di mana motornya berbet, karena base map dari standarnya setelah diberikan injektor yang lebih besar pasti dia ketemu lebih basah kayak gitu. Ya udah, sekian dulu untuk hasil project kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.